تعلم التعليم وتذكر تذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتمسك على كتاب الرسول والسنة والعمل بهما ابتغاء مرضاته وثواب كما سخاتهم عند الموت شافين رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لرؤيا آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وزواجه ذرية أهل بيت أجمعين جميعا أولياء علماء وشهداء صالحين خصوص مشايخنا في الدين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم نفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة بكل نية في خيرات الدنيا وخيرات من الموت بعافية على ما نوى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلافنا صلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina nabiyyina habibina syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'ina lahum بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. والحمد لله. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam dan sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjut di pembahasan kitab Jawahirul Quran karya pada Imam Hujjatul Islam Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu radhiyallahu amin. Terakhir masih dalam rangkaian ayat-ayat Durarul Quran. Itu ayat-ayat tentang mutiara Quran, itu tentang ibadah, itu bagaimana mengabdi menyembah kepada Allah SWT. Di rangkaian surat Ali Imran dalam rangkaian ayat 102 sampai kepada ayat 104. Kemarin ayat 102 sudah kita bahas sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Kemudian di ayat 103 Allah SWT setelah memerintah mukminin untuk bertakwa, orang beriman untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan menjaga iman Islamnya hingga akhir hayat. Di ayat 103 Allah memerintah orang beriman untuk berpegang pada tali agama Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian semua bihablillahi jami'an, dengan tali agama Allah. Ini jami'an secara keseluruhan kalian. Al-habl, tali, itu dalam bahasa artinya sabab. Sabab yang menyampaikan kepada tujuan, itu al-habl. Di sini yang dimaksud diantaranya adalah al-iman. Adapun iman disebut habl, disebut tali, sabab, karena iman itu sabab yang menyampaikan kepada hilangnya rasa takut. La khaufun 'alaihim wa lam yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang yang beriman dan bertakwa, di mana tidak ada rasa takut bagi mereka, tidak pula ada kesedihan. Maka iman disebut habl karena dia menyampaikan kepada hilangnya rasa takut.
Namun demikian para ulama juga berbeda pendapat tentang hablullah di sini. Ada yang bermakna memaknai wa'tasimu bihablillah ay tamassaku bidinillah. Berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah. Ibnu Mas'ud mengatakan wa'tasimu bihablillah maksudnya al-jamaah, kelompok mayoritas kaum muslimin mukminin. Dan sebagaimana ditegaskan oleh para ulama khususnya Habib Abdul Haddad di Nasihat Diniyahnya, alhamdulillah kita Ahlussunnah wal Jamaah adalah as-sawadul a'zam, kelompok yang terbesar mulai dari sejak zaman para sahabat, tabi'in dan seterusnya. Maka al-jamaah yakni kelompok mayoritas kaum muslimin yaitu kelompok daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mengatakan wa'tasimu bihablillah itu maknanya adalah alaikum bil jamaah, hendaknya kalian memegang teguh jamaah. Sebagian menafsirkan jamaah itu kelompok para ulama dan orang yang mengikuti mayoritas daripada ulama Ahlussunnah adalah al-jamaah. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW juga di hadis yang lain ketika beliau menyebut tentang fitnah akhir zaman, maka sahabat bertanya, bagaimana Rasulullah pada zaman itu kita? Madza naf'al? Qala alaikum bil jamaah. Hendaknya kamu memegangi jamaah, kelompok para ahli ilmu. Para ulama menafsirkan jamaah adalah kelompok para ulama yang senantiasa generasi ke generasi berpegang teguh ada ajaran para sahabat dan Rasulullah SAW dengan sanad mereka kepada para gurunya, para ulama terdahulu dan seterusnya. Itu jamaah. Maka ya di situ nampak pentingnya di akhir zaman ini kita duduk di majlis-majlis ilmu, majlis-majlis para ulama. Dan dengan itu insyaallah taala selamat daripada fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. So, selalu Rasulullah SAW itu membuka fitnah akhir zaman itu dengan yaqilul ilmu, sedikitnya ilmu. Nah, terus tapi bukan berarti kemudian itu dijadikan alasan wayai sudah wayai sedikit ilmu. Ya justru wanti-wanti Rasulullah SAW di akhir zaman itu akan sedikit ilmu. Dan kalau kamu ingin selamat ya hadir di majlis-majlis ulama, majlis dibacakan situ kitabnya para ulama terdahulu dengan ilmu-ilmu mereka. Karena tanpa pegangan ilmu bagi di zaman macam ini orang terombang-ambing dengan fitnah akhir zaman. Kalau kita melihat apalagi di sosial media macam-macam, dengan fitnah berseliweran tentang agama. Orang yang tidak kompeten juga banyak, bukan bidangnya dia bicara masalah macam-macam, hanya kacau balau. Maka tidak ada pegangan kecuali ilmu. Alaikum bil jamaah itu diantara makna wa'tasimu bihablillah jami'ah ay alaikum bil jamaah, sebagaimana pendapat Abdullah bin Mas'ud. Dengan Abdullah bin Abbas seperti tadi sudah kita singgung, beliau berpendapat tamassaku bidinillah, berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah Ta'ala. Itu makna wa'tasimu bihablillah jami'an. Kemudian kalau Mujahid biahdillah, ada yang mengatakan maksudnya wa'tasimu bihablillah dengan peganglah dengan tali agama Allah, maknanya biahdillah dengan perjanjianmu dengan Allah berupa ketaatan. Perjanjian terutama kalimat syahadat adalah janji kita dengan Allah untuk taat kepada Allah dan Rasul SAW. Juga pendapat yang lain mengatakan hablullah itu maksudnya Al-Quran. Berpegang teguhlah dengan Quran, dan itu tidak mungkin kecuali dengan para ulama yang mengerti tentang mana-mana Quran itu. Dan tidak mungkin kecuali di majlis-majlis mereka yang sudah dibuka mana-mana Quran. Sebab dikatakan dalam satu sabda Rasul SAW dari Abdullah bin Mas'ud, inna hadzal Qur'an huwa hablullahil matin. Quran ini adalah hablullah. Maka yang di ayat itu dikatakan wa'tasimu bihablillah, maka hablullah adalah Al-Quran. Hablullahil matin, Quran itu adalah tali agama Allah yang kokoh. Wa huwa nurul mubin, di dalam sabda Rasulullah. Quran itu adalah cahaya yang nyata. Wa syifaun nafi,
Quran itu obat yang bermanfaat baik bagi penyakit zahir maupun penyakit batin. Liman tamassaka bihi, bagi orang yang bertamassuk, berpegang teguh dengannya. Ya, dia adalah ismatun liman tamassaka bihi. Quran itu adalah pegangan bagi orang yang mau berpegang teguh dengannya. Najatun liman tabi'ah. Quran itu keselamatan bagi orang yang mengikutinya. Dalam riwayat yang lain, siapa man wadha'a amamahu, siapa yang meletakkan Quran di depannya, qadahu ilal jannah, maka Quran itu akan membimbing dia ke surga. Tapi siapa yang meletakkan Quran di belakangnya, maka Quran itu akan mendorong dia ke dalam api neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Ya. Bahkan dikatakan di dalam hadis yang lain, man iltamasa ilman min ghairihi adallahullah. Siapa orang yang mencari ilmu daripada selain Al-Quran, maka Allah akan menyesatkannya. Man hakama bi ghairihi qasamahullah. Siapa dari hukam, para pejabat, para pemimpin yang menghukum dengan selain Quran, Allah akan mematahkan dia. Ya. Dan banyak lagi hadis yang panjang tentang keutamaan Quran itu, juga diriwayatkan oleh Habib Abdurrahman bin Fugi di dalam kitab Arba'in beliau tentang Fadailul Quran. Salah satu murid Abdullah Haddad, Abdurrahman bin Fugi, itu punya kitab 40 hadis tentang Fadailul Quran. Salah satu kitab beliau disebut sebagai Alamatud Dunya. Radhiyallahu anhum wa radhiyallahu nafa'ana bihim ini amin. Kemudian bihablillah, sebagian menafsirkan bihablillah yakni wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali agama Allah. Maksudnya apa? Amrillah wa ta'ati, perintah Allah dan taat kepada Allah SWT. Wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Berbeda pendapat boleh, tapi berpecah belah itu dilarang. Jadi yang dilarang di sini berpecah belah. Berbeda pendapat artinya dalam bagi orang yang ahli seperti para ahli ijtihad. Contoh gampangnya yang 4 imam itu, mereka kadang-kadang berbeda pendapat dalam satu masalah fikih. Tapi perbedaan Islam itu hanya masalah furu'iyah, bukan masalah usul. Masalah usul ya semua sama, Qurannya sama, nabinya sama, kiblatnya sama. Yang dikatakan berbeda di sini adalah masalah furu'iyat. Ya gampangannya kan sholat, ya kan? Sholat kan semua sama, semua mazhab ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya cuma 2 kali, tidak ada mazhab mengatakan sujudnya 3 kali umpam. Tapi detail-detail yang lebih detail lagi itu kadang berbeda. Takbiratul ihram, bagaimana mengangkatnya, atau kapan mengangkatnya. Dan Hanafi tidak mengangkat kecuali takbiratul ihram itu, lain itu dia tidak mengangkat tangan, umpama kitab Hanafi. Masing-masing semua bermuara kepada Rasul SAW, cuma sudut pandang, maka disebut mazhab. Mazhab itu cara pandang kepada Quran dan hadis. Nah, masalahnya kita kan tidak punya kacamata. Yang punya kacamata itu kan para ahli ijtihad. Mereka punya kacamata, jadi kita mikot ke mereka. Nah, terus kalau jangan dikatakan, jangan dipertentangkan seperti orang-orang yang kurang kerjaan itu. Apa kamu? Kita mengatakan qala Rasulullah, kamu mengatakan qala Syafi'i. Ajib. Nah, terus Imam Syafi'i nggak ngambil dari qala Rasulullah, ngambil dari mana? Ini kan satu pernyataan yang aneh, tapi nyata. Aneh. Gitu. Berquran pada Quran dan hadis, berquran hadis. Iya, hadisnya kullu bidatin dolalah. Cuma satu itu hadis kunci Inggris. Kullu bidatin dolalah. Semua kalah sama hadis itu. Semua hadis kalah sama hadis. Kullu bidatin dolalah. La haula wala quwwata. Kasihan. Ya. Bermazhab itu suatu keniscayaan, itu contoh. Jadi bukan berarti berpecah. Nanti dituduh para imam itu memecah belah, tidak. Itu berbeda, itu perbedaan pendapat. Yang dilarang itu wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Nah, bagaimana 4 imam itu saling menghormati. Bahkan Imam konon ya, Imam Syafi'i itu ketika ziarah ke Abu Hanifah, beliau tidak menangi hidupnya Abu Hanifah. Karena di saat yang sama Imam Syafi'i lahir, meninggal, wafat Abu Hanifah. Dia meninggalkan kunut. Ketika di masjidnya Abu Hanifah di Kufah, beliau meninggalkan kunut. Padahal beliau memfatwakan kunut subuh itu sunnah. Ditinggalkan. Sampai muridnya tanya, loh, apa berubah ijtihad Anda ini kok nggak kunut? Bukan. Bilang dia di makamnya Abu Hanifah, saya menghormati pendapat yang tidak menganggap
kunut subuh itu sunnah. Macam-macam ya. Daripada adab mereka dalam berbeda pendapat itu, dalam masalah berbeda pendapat tentu itu cuma masalah-masalah yang furu'iyah, bukan masalah usul. Kemudian la tafarruqu, jangan kalian berpecah belah seperti berpecahnya Yahudi dan Nasara, itu yang dilarang. Satu sekte mengkafirkan sekte yang lain karena mereka berpecah masalah usul, contoh tentang Nabi Isa alaihissalam. Sampai Allah kan mengemukakan tentang larangan pada Nasara tentang Nabi Isa, itu ada ayat yang sebagian mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal Masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu Al-Masih itu sendiri adalah Allah. Ini ada sekte sendiri, ada sekte yang mengatakan Ibnullah, bukan Allah tapi anaknya Allah. Bukan Qur'annya yang bertentangan, memang Allah Ta'ala menurunkan itu untuk sekte-sekte mereka yang berbeda. Mereka sendiri berselisih tentang siapa Isa bin Maryam itu, padahal sudah jelas itu Rasulullah wa kalimatuhu. Nah, perpecahan seperti ini yang tidak boleh. Mereka berpecah dalam usul, pokok akidahnya saja itu tidak sama. Satu sama lain itu saling mengkafirkan. Bahkan puncaknya di tahun abad ke-13 ke-14 itu kepausan itu pernah pecah. Pausan Perancis tidak terima bikin paus sendiri. Silakan dicek. Abad ke-13 ke-14. Hampir satu abad kepausan itu pisah. Yang di Roma. Yang Perancis tidak terima bikin. Dan satu paus ini mengkafirkan yang lain. Ini namanya iftiraq, perpecahan. Dan kalau yang terjadi dalam mazhab, karena orang, mohon maaf, kadang non muslim juga salah tangkap, dianggap oh Islam juga berpecah. Siapa yang bilang berpecah? Itu berarti tidak ngerti. Mazhab itu dianggap perpecahan. Itu cuma perbedaan pendapat dalam detail-detail ibadah. Bukan masalah perpecahan akidah. Kemudian wala tafarraqu, jangan berpecah seperti Yahudi dan Nasara, kata iftiraqul Yahud wan Nasara. Yang mereka satu sama lain saling mengkafirkan, saling melaknat satu sama lain. Dikatakan dalam sebuah hadis, innallaha yardha lakum tsalatan wa yaskhatu lakum tsalatan. Sungguhnya Allah ridho kepada kalian pada 3 perkara dan Allah murka pada 3 perkara pada kalian. Yardha man ta'budu wa tusyriku bihi syai'an wa tasbihu billahi jami'an wa tunasihu man wallahu amrakum. Allah itu suka, ridho kepada kalian ketika kalian menyembahnya dan tidak menyekutukan dia dengan sesuatu apapun. Lalu ketika kalian iktasimu, ketika kalian berpegang teguh dengan tali agama Allah. Lalu ketika kalian tulus kepada pemimpin kalian. Tulus pada pemimpin kalian. Tulus itu dalam arti taat ketika mereka taat pada Allah dan menasihati ketika mereka menyimpang. Itu namanya tulus. Ya, bukan ABS asal bapak senang. Ketika menyimpang dinasihati. Itu biasanya temannya ABG, anak-anak babe gue. Jadi kemudian apa? Dikatakan dan Allah murka. Jadi Allah senang ketika kalian ridho pada kalian dalam 3 hal. Kalian menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kalian berpegang pada tali agama Allah. Kalian saling menasihati khususnya kepada pemimpin kalian. Tulus kepada pemimpin kalian. Ini taat pada mereka selama mereka taat pada Allah dan Rasulnya. Kemudian pemimpin sini baik ulama maupun umara. Itu yang disebut sebagai ulul amri. Ya. 3 ini Allah ridho. Nah, di sisi lain Allah murka kepada kalian dalam 3 perkara. Qila wa qal, mengikuti ucapan yang tidak jelas. Qila wa qala, habis dalam ucapan yang mungkin bukan maksiat tapi tidak jelas. Qila wa qala. Wa idha'atul mal, dan menyia-nyiakan harta dalam jalan yang tidak produktif. Ya, kasratus soal, banyaknya bertanya dalam ketidakperluan. Orang ada bertanya karena tidak tahu, ada bertanya karena ngeyel. Seperti tanyanya Bani Israel kan gitu, disuruh perintah sembelih sapi, nah, dia ingin mengelak, pura-pura dia tanya sapinya macam mana, padahal judulnya tidak mau. Sapinya macam mana, umurnya gimana, warnanya gimana. Kita lihat di surah Al-Baqarah. Ini pertanyaan, bukan berarti gak boleh tanya, jangan salah paham.
Ya. Ini pertanyaan yang ta'annud, pertanyaan untuk balelo, bukan untuk bertanya. Itu yang dilarang. Ada bertanya untuk ilmu, Rasul sendiri SAW mengatakan is'alu, ya, bertanyalah kalian, sebab yujar fi su'ali arba'ah, akan diberi pahala 4 orang dalam pertanyaan itu. Orang yang bertanya, orang yang menjawab, orang yang ikut mendengar walaupun tidak bertanya, dan orang yang mencintai 3 orang. Satu pertanyaan Allah memberi pahala kepada 4 orang, yang bertanya, yang menjawab, yang mendengar, yang menyukai. Allah suruh bertanya. Abdullah bin Abbas ketika ditanya, dengan apa bimal tunal ilm, dengan apa tanalul ilma, kau memperoleh ilmu, ya Abdullah bin Abbas? Ya, bilisanin Saul, saya memperoleh ilmu dengan lisan yang suka bertanya. Lihat di riwayat Bukhari, di Muslim, lihat pertanyaan Abdullah bin Abbas kepada sesama sahabat. Kadang beliau tanya pada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kadang. Siapa Abdullah bin Abbas ini? Padahal beliau tarjuman Al-Quran. Beliau tidak malu, beliau tanya pada sahabat yang lebih senior, karena memang Abdullah bin Abbas itu termasuk sahabat junior. Karena Abbas sendiri, ayah Abdullah bin Abbas itu radhiyallahu anhu sama Nabi, walaupun paman itu kakeknya cuma 1, 2 atau 2 tahun. Sehingga ya Abdullah bin Abbas itu seperti anak sama Nabi, walaupun pangkatnya misanan. Dan Abdullah bin Abbas, lihat di riwayat hadis bagaimana pertanyaan Abdullah bin Abbas kepada para sahabat-sahabat senior. Abdullah bin Umar tanya kepada para sahabat-sahabat. Dan bagaimana generasi setelahnya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas ini jadikan rujukan pertanyaan dari generasi setelahnya tabi'in. Lihat di Bukhari, lihat di Sahih Muslim, lihat di beberapa riwayat hadis. Ya. Kemudian apa lagi? Jadi Allah tidak suka, Allah murka pada kalian dalam 3 perkara. Ketika qila wa qala, mengikuti ucapan-ucapan yang tidak jelas, yang menghabiskan waktu di idaatul mal, menyanyiakan harta, banyak bertanya, menyanyiakan harta gitu. Termasuk kaum muslimin sekarang ini, kadang aset atau harta kaum muslimin itu tertuju kepada hal yang tidak tepat guna dan hasil guna. Kadang satu kepingin wakaf masjid semua. Padahal terus yang ngisi siapa? Pondok, nanti bangunan pondok, bangun pondok semua. Terus yang ngajar, yang belajar, mereka makan apa? Orang suruh ngajar di situ. Ya, orang dulu itu aset-asetnya produktif. Kamu nggak usah jauh-jauh, lihat wakaf-wakaf kuno di sini, Masjid Serang itu gimana? Ya kan? Bawahnya itu dari dulu kan juga memang sudah begitu. Ya. Toko itu hasil semua wakaf masjid ini, Masjid Syafi'i itu yang sekarang sudah. Itu punya aset. Ya kan? Punya aset untuk masjid itu. Lihat orang dulu itu bagaimana. Sekarang semua pada bangun ini. Kadang di satu desa masjidnya sudah terecehan. Wakaf itu bukan hanya masjid. Saya kalau bahas wakaf muamalah, kalau bahas fikih muamalah itu wakaf itu sengaja saya bahas. Karena supaya orang paham bahwa wakaf itu bukan hanya masjid, pondok, bukan. Dia punya toko atau punya berapa, umpama dia punya 5 usaha. Satu usaha dia atau berapa usaha, dia wakafkan satu usaha. Ini untuk orang yang belajar dan mengajar dalam ilmu agama, umpama hasil. Itu boleh wakaf seperti itu. Dan itu juga bukan apa berarti tidak ada pahalanya, tidak ada jariahnya. Ini enggak, itu masjid, pondok, masjid, pondok, terus apa sih? Itu yang mikirkan Al-Khairiyah itu kan gitu ya. Kakek abahnya Ami Muhammad itu. Nah, semua mikir bangunan. Yang mikir gajinya guru itu siapa? Ya beliau itu. Tidak ada yang kepikiran sampai ke situ. Semua pikir wakaf itu bangunan, kepingin. Itu atul mal. Rasul tidak suka menyanyiakan harta. Aset muslim ini banyak, cuma nggak karu-karuan. Yang lari ke sana, lari ke sini. Itu yang sadar. Yang tidak sadar lebih banyak lagi. Sudahlah, jumlahnya dari seluruh kaum muslimin aset kalau dikumpulkan, yang sadar saja zakat, sadar. Tidak usah sodako lah, tidak usah ngomong sodako, zakat saja yang wajib. Yang sadar berapa? Dari yang sadar itu kemana pengelolaan zakatnya itu? Apa cuma dijejer, dikasih 20.000, habis sehari 50.000 habis. Tidak ada. Ya. Itu atul mal. Ya. Apa? Menyanyikan harta. Rasul tidak suka.
banyak tanya yang bukan pada tempatnya. Idaatul man nyanyikan harta kila waqala. Ngomong apa? Dedabrus kalor ngidul ngetan ngulon. Tiga-tiga ini perbuatan yang tidak produktif kalau katanya orang sekarang. Tidak tepat guna dan tidak hasil guna. Ya. Sebelum para ahli manajemen itu membahas itu semua, Rasulullah SAW sudah wanti-wanti itu semua. Ya. Kemudian Wadhkuru nikmatullah. Nah, lanjutan ayatnya wadhkuru nikmatullah alaikum. Ingatlah oleh kalian nikmat Allah atas kalian. Ya, sebagian menafsirkan hablullah itu Muhammad SAW. Ya, selain Quran, Islam, ya, hablullah adalah Rasulullah SAW. Di ayat berikutnya wadhkuru, ingatlah oleh kalian nikmat Allah alaikum, nikmat Allah atas kalian. Idh kuntum a'daan, ketika kalian dahulu menjadi musuh satu sama lain. Ini turun kepada Aus dan Khazraj di Madinah. Mereka datuknya bersaudara tapi musuh bebuyutan, Aus dan Khazraj. Ketika dulu kalian bermusuhan sebelum datangnya Rasul, SAW kalian bermusuhan. Ya, sampai kan ada istilah apa? Musuh apa? Bebuyutan. Musuh bebuyutan dari buyut tadi. Ya, Aus Khazraj ini sudah turun berapa generasi. Nenek moyang mereka satu saudara. Tapi perang terus. Sebelum datang Rasul SAW di Madinah. Ya. Dikatakan apa? Idh kuntum a'daan, ingatlah ketika kalian dulu musuh. Fa'alafa baina qulubikum, lalu Allah menjinakkan antara hati kalian. Muhammad bin Ishaq dan yang lainnya daripada ahli sirah mengatakan dulu itu Aus dan Khazraj ya, dua saudara, li'ab wa Aus dan Khazraj, Aus nama dua orang, yang kedua kemudian menurunkan suku menjadi suku Aus dan suku Khazraj. Dua orang bersaudara. Ayah seibu, sekandung. Aus Khazraj ini sudah sekandung, tapi anak turunnya kayak anjing sama kucing. Ya. Aus dan Khazraj di Madinah. Dan Aus Khazraj ini suku paling dominan. Ansor itu didominasi oleh Aus dan Khazraj. Suku-suku lain ada di Madinah tapi kecil, Yahudi, Bani Quraidah, Yahudi, Bani Nadir. Ya. Kemudian mereka ini saudara seayah seibu. Maka terjadi permusuhan karena sebab peperangan, ya macam-macam karena latar belakangnya. Sehingga menjadi berpanjang-panjang itu permusuhan dan peperangan tadi antara Aus dan Khazraj. Ya, ada yang sampai ahli sejarah itu mencatat sampai 120 tahun. 120 tahun. Itu sudah berapa generasi? Aus dan Khazraj. Sampai Allah padamkan dengan Islam. Allah padamkan permusuhan itu dengan Islam. Wa'alafa baina qulubihim, Allah jinakkan antara hati mereka bi rasulihi Muhammad SAW, dengan diutusnya Rasulullah SAW, ya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan dikatakan bahwa sabab ya jinaknya hati mereka itu bahwa Suwaid bin As-Samit itu dari kabilah Amr bin Auf, dan beliau itu seorang yang mulia di kaumnya. Sampai dijuluki Al-Kamil, orang yang sempurna karena kebijaksanaannya. Si Suwaid bin As-Samit. Ya. Kemudian juga karena nasabnya orang-orang yang memang mulia, maka dinamakan Al-Kamil. Datang di Mekah, Suwaid bin As-Samit itu datang ke Mekah berhaji atau berumrah. Dan kita tahu umrah haji itu sudah syariat lama. Kemudian Rasulullah SAW ketika itu sudah diutus, lalu diperintahkan berdakwah. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Hina sami abi wa da'ilallah." Maka maka si Suwaid bin As-Samit ini itu ketika mendengar ketemu dengan Rasul di Mekah waktu umrah sama haji atau haji, dia menyimak apa yang disampaikan dakwah Rasul SAW. Karena Rasul kan memanfaatkan musim haji itu untuk dakwah kepada kabilah-kabilah, karena kabilah Arab ketika haji sejak dulu memang sudah pada berdatangan ke Mekah. Sehingga musim itu dimanfaatkan oleh Rasul SAW untuk berdakwah ke kabilah-kabilah. Sampai ketemu kepada sebagian kabilah dari Ansor, yaitu yang ada di situ Suwaid bin As-Samit itu. Hanya disimak, kok menarik.
Suwaid ini tadi kita bilang sebagai seorang yang bijaksana, seorang menarik apa yang disampaikan oleh Rasul SAW. Maka akhirnya si Suwaid itu berkata, barangkali ada bersamamu seperti ada yang bersamamu itu seperti ada apa yang ada di saya, kata Suwaid. Ya. Maka Rasul tanya, apa itu yang ada padamu? Qala majallatul Luqman, kumpulan perkataan Luqman al-Hakim. Alaihissalam, Luqman yang disebut di surah Luqman itu. Ya. Maka ketika itu, yani hikmahnya Luqman. Kalau Rasulullah SAW a'rida alayya, Rasul bahkan berkata, coba kau paparkan hikmah Luqman itu yang ada padamu. Maka dipaparkan kepada Rasul SAW. Kalau inna hadza la kalamun hasan. Yang kau sampaikan ini adalah perkataan yang bagus. Tapi saya punya yang lebih bagus, yaitu Quran. Kata Rasulullah SAW. Yang Allah turunkan kepada saya, nurun wa hudan. Quran itu petunjuk, cahaya dan petunjuk. Maka Rasul pun membacakan beberapa ayat Quran kepada Suwaid bin As-Samit ini, hanya menyeru dia kepada Islam. Ya. Maka ketika itu berkata si Suwaid ini, sungguh itu perkataan yang kau sampaikan itu ada bagus. Kemudian pulang ke Madinah, sampai tidak lama di kota Madinah itu dia dibunuh oleh Khazraj. Ya. Sebelum pada hari peperangan Bu'ats. Ya. Kaumnya mengatakan dia terbunuh dalam keadaan muslim, kata kaumnya Suwaid. Kemudian datanglah Abul Haisar Anas bin Rafi' bersama beberapa kelompok dari Bani Abdul Ashhal, salah satu pecahan kabilah Khazraj. Ya. Di situ ada Iyas bin Mu'ad. Ya. Mereka ini datang untuk membuat hilaf. Hilaf itu fakta, semacam perjanjian beberapa suku dulu zaman. Jadi mereka ini orang-orang Arab itu diapit sama dua kekaisaran besar. Ya. Di mana? Barat utara itu ada Romawi, di timur selatan itu ada Persia. Nah, jadi Arab ini nggak bisa dikuasai oleh Romawi, oleh Persia. Saking bangkunya tidak bisa. Karena semua kabilah-kabilah itu ibarat raja kecil. Dan kabilah itu semua berkuasa dan masing-masing gesekan itu selalu timbul. Maka mereka kadang membuat namanya hilaf. Hilaf itu persekutuan dari beberapa suku A, B, C membuat hilaf. Maka setelah kejadian perang Bu'ats itu memang perang yang sengaja Allah rancang untuk masuknya Rasulullah ke kota Madinah. Ketika perang Bu'ats itu terjadi antara Aus dan Khazraj, banyak yang terbunuh situ, tokoh-tokoh mereka, maka datanglah Rasul mempersatukan mereka. Momennya pas ketika setelah perang Bu'ats itu. Nah, setelah kejadian perang Bu'ats itu, tidak lama datang berapa orang Ansor, ya, berapa orang dari Bani Abdul Ashhal dari Khazraj, datang ke Mekah untuk membuat hilaf persekutuan dengan Quraisy. Ya, dengan Khazraj, antara Khazraj dengan Quraisy. Maka ketika Rasulullah SAW dengar orang dari Madinah ini datang lagi, berapa orang dari Madinah, itu dari kabilah Khazraj, maka duduklah Rasul mendatangi mereka, dan Rasul SAW duduk pada mereka. Ya, kemudian Rasul SAW menawarkan, halakum ila khair imma ji'tum lau, apa kalian mau enggak sesuatu yang lebih baik dari niat yang kalian datang ke sini untuk membuat persekutuan? Mau enggak saya berikan yang lebih baik? Itu kata Rasul SAW. Wa ma dzalika, apa itu? Katanya mereka, qala ana Rasulullah ba'atsani ilal ibad. Saya beritahukan kepada kalian bahwa saya adalah yang diutus oleh Allah, Rasul utusan Allah. Allah utus saya kepada hamba-hamba saya untuk menyeru mereka kepada untuk tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, dan diturunkan pada saya kitab dan disebutkan tentang Islam oleh Rasul SAW, dibacakan beberapa ayat Quran. Ya. Maka salah satu dari rombongan orang Khazraj itu namanya Iyas bin Mu'ad berkata, dan dia termasuk di antara rombongan itu yang muda.
orang yang muda. Dan rombongan itu berkata, "Hai kaumku, hadza wallahi khair." Demi Allah, ini yang disampaikan orang ini, maksudnya Rasul SAW ini lebih baik dari apa yang kita datang untuknya untuk membuat persekutuan dengan. Fa akhadhabul aisar abtatan min al-wadhab wa daraba bi wajhi Iyas. Lalu Abul Haisar, salah satu rombongan Khazraj, mengambil pasir dan memukulkan pasir itu pada wajahnya Iyas bin Mu'adz. Wala da'na minka wala amla qadina li hadza. Ya, biarkan kami dari apa yang kau ucapkan itu. Kita datang ini bukan untuk ini, tapi untuk membuat persekutuan dengan Quraisy. Maka diamlah Iyas. Bangunlah Rasulullah SAW dari mereka ketika itu dan pergi mereka pulang ke Madinah. Ya, dan terjadi peperangan Bu'ats antara Aus dan Khazraj. Ya, kemudian tidak lama juga Iyas bin Mu'adz tadi wafat. Yang tadi menanggapi Rasulullah tadi, Iyas itu wafat. Maka ketika Allah berkehendak untuk menampakkan agamanya dan Allah Azza wa Jalla berkehendak untuk memuliakan nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu di musim haji, ya, ketika itu yang mana Rasul berjumpa dengan beberapa orang dari Ansor. Maka Rasul SAW pun ketika itu seperti biasa musim haji pada saat itu beliau memanfaatkan musim haji untuk menyebarkan Islam di kabilah-kabilah ini. Sampai ketemu sekitar 6 orang dari Ansor. Maka di Aqabah, makanya kemudian nanti perjanjian itu dikenal dengan perjanjian Aqabah. Di Jumrah Aqabah, di tempat Jumrah Aqabah itu bertemu beliau SAW dengan sekelompok orang dari Ansor. Itu dari Khazraj, ya. Yang Allah kehendaki mereka itu dengan kebaikan, itu 6 orang. Ya. Asad bin Zurara, Auf bin Haris, Ibn Afra, kemudian Rafi' bin Malik Al-Ajlani, kemudian Qutbah bin Amir, dan Uqbah bin Amir, dan Jabir bin Abdullah Al-Ansari. 6 orang itu berjumpa dengan Rasulullah SAW. Maka ketika itu Rasulullah ini bukan dari Aus dan Khazraj, tapi dari Khazraj. Keenamnya itu dari kabilah Khazraj, dari sebagian Ansor. Maka ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW, Rasul tanya, "Mana antum? Kalian ini siapa?" Bilang, "Kami dari Khazraj." Kata Rasulullah SAW. Kata mereka, "Kami dari Khazraj." Maka, "Amin mawali Yahud, apa kalian juga termasuk maula? Ini orang yang punya perjanjian sekutu dengan Yahudi?" Jadi maksudnya Yahudi Madinah. "Benar," kata mereka. "Iya, kami ada persekutuan dengan Yahudi." Maka, "Afala tajlisuna atau kalimakum? Sudikah kalian duduk sebentar supaya saya bicara sama kalian?" kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu duduklah mereka dan Rasul SAW pun menyeru mereka kepada Allah Ta'ala dan menawarkan Islam kepada mereka dan bacakan Al-Quran. Qalu kana masana Allah lahum bihi bil Islam an Yahuda kanu bi biladihim. Ya. Dan perlu diketahui bahwa jauh sebelum para orang Ansor ini, Khazraj ini bertemu Rasulullah SAW, di Madinah itu kan tadi ada Yahudi, ada berapa kabilah Yahudi. Yang paling besar itu Bani Nadir, Quraidah, sama Qainuqa. 3 ini. Ada berapa Yahudi lagi daripada Haritha dan yang cuma kecil. Ya. 3 ini Yahudi. Dan mereka sebagian orang Arab atau campuran daripada Yahudi juga dari Arab. Dan mereka berbicara bahasa Arab, walaupun mereka juga bisa bahasa Ibrani, bahasa kitab mereka. Dan mereka setiap hari Sabat, hari Sabtu yang kalau kita kan hari Jumat, hari Sabat itu mereka bacakan Taurat. Sengaja diterjemahkan ke bahasa Arab. Mereka baca, mereka terjemahkan ke bahasa Arab. Dan ya, orang-orang Arab itu sekutu mereka pada dengar bacaan Taurat ini. Sesuatu yang mereka bacakan adalah sifat Nabi akhir zaman yang mereka bacakan. Sehingga orang Khazraj itu sudah dengar tentang sifat Rasulullah SAW. Dan orang Yahudi itu. Ya. Dari Yahudi tersebut. Maka akhirnya setelah menyeru ini, Rasulullah menyeru, maka mereka sesama 6 orang ini dari Khazraj bilang, "Ya qaum, ta'lamuna wallahi." Ya. "Ta'lamuna wallahi innahu nabi alladhi tawa'adu bi Yahud
Ya, dan Yahudi itu kalau lagi kejepit sama orang Arab lain, ada kasus kan kita katakan mereka sekutu-sekutu ya, kabilah-kabilah yang sering terjadi gesekan. Yahudi itu mesti kalau kejepit terjadi gesekan sama kabilah itu mesti mengancam, nanti awas kalian, kalau Nabi itu diutus kami akan perangi kalian seperti Allah memerangi kaum Ad dan kaum Samud. Nabinya datang, nabinya kemana, dia kemana. Katanya bukan ini nabinya katanya. Kenapa? Karena bukan dari Bani Israel. Nabinya dari Bani Ismail. Maka hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Karena sifat iri dari mereka padahal sudah cetok, sudah jelas kebenaran bahwa itu adalah nabinya. Mereka tidak percaya. Bukan ini. Dan sampai sekarang mereka menunggu Mesiah mereka, yaitu Al-Masihud Dajjal, yang mereka tunggu sampai sekarang. Belum datang katanya nabinya belum, ya terus tungguan minggu nanti Dajjal itu yang datang. La ilaha illallah. Jadi akhirnya si Yahudi ini ya, si 6 orang tadi yang didakwai sama Rasul, kan mereka sudah pernah dengar tentang Rasul. Mereka akhirnya berkata, wahai kaum, demi Allah kalian tahu ini nabi yang dimaksud Yahudi itu, yang mereka selalu mengancam kita kadang dengan nabi itu, nanti kalau nabi itu datang kami akan perangi kalian. Ya ini nabinya katanya. Ayo kita beriman sebelum Yahudi itu beriman. Ini nggak tahu khobar. Mereka kan nggak tahu khobar. Yahudinya malah nggak beriman, yang beriman malah orang yang dengar kabar itu. Makanya Allah tegur Yahudi itu dengan keras. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kamu menyuruh orang untuk berbuat baik yang masuk Islam, lalu kamu melupakan dirimu sendiri? Wa antum tatluna kitab, padahal kalian yang membaca kitab. Afala taqilun, boyo mikir kalian ini. Afala taqilun, tidakkah kalian berpikir? Allah tegur. Surah Al-Baqarah ayat 40 ayat 41 ditegur Yahudi itu. Itu turun berkenaan dengan Yahudi ini, dia ngerti tapi enggak. Malah orang lain yang mereka nyuruh orang lain beriman, mereka sendiri tidak beriman pada nabi itu. Ya. Kemudian akhirnya mereka sama-sama, oh ini nabinya katanya. Inilah nabinya. Maka mereka pun akhirnya masuk Islam. Ya. Fa'ajabu sadaqu aslamu qalu inna qatarnakum mana? Walakum bainahum min adawah wa syarr ma bainahum asallahu ayyajma'um bika. Sanaqdumu alaihim wa nad'u ila amrik. Maka ketika itu mereka pun berkata kepada Rasulullah SAW, kami sudah meninggalkan kaum kami, sedangkan mereka itu masih berada di antara mereka itu permusuhan yang sengit antara Aus dan Khazraj maksudnya di Madinah, kata orang-orang Ansor tadi. Maka semoga Allah bisa mengumpulkan mereka dengan berkat engkau. Dengan berkat engkau, yakni Rasulullah maksudnya. Ya, SAW. Ya, kami akan kembali ke kaum kami akan seru mereka kepada apa yang kau seru tadi, yaitu Islam. Kalau mereka mendengar seruanmu, maka tidak ada orang yang lebih mulia melebihi engkau, karena mereka akan ikut pada seruanmu. Maka pulanglah mereka kembali ke Madinah dalam keadaan sudah beriman. Ketika mereka datang ke kota Madinah, ya mereka menyebut kepada kaumnya Rasulullah SAW dan dakwah beliau kepada Islam, sampai dikatakan di situ tidak ada satu kabilah pun dari Ansor kecuali sudah mendengar tentang Rasulullah SAW melalui 6 orang ini. Sudah mendengar ya, melalui 6 orang Rasulullah SAW melalui 6 orang ini, sampai tersebar Islam di situ. Ya. Akhirnya tahun depannya itu kan datang musim haji tahun ke-11. Musim haji tahun 11 kenabian ya, tahun 11 kenabian. Tahun 12 kenabian datang lagi 12 orang dari Ansor. 12 orang ini perwakilan dari 12 suku yang sudah masuk Islam tadi. Diwakili setiap satu suku satu orang. 12 orang datang menghadap ke Rasulullah. Tadi kan 6 orang. 6 orang di musim haji tahun 11 kenabian. Musim haji tahun berikutnya 12 kenabian datang 12 orang. Ya, sama. Jadi singkat ceritanya, dia berjanji setia kepada Rasulullah SAW 12 orang ini. Ya. Maka Rasulullah SAW ya, mengutus kepada mereka
12 rajulan. Kemudian setelah itu dan mereka dari para Khazraj dan juga Aus, ada 2 orang dari Aus, 10 dari Khazraj. Maka bertemu di Aqabah. Maka itulah perjanjian Aqabah yang pertama. Yang tahun 11 kenabian itu 6 orang itu cikal bakal Aqabah. Kemudian maka dibaiatlah mereka oleh Rasulullah SAW. Ketika mereka tahun 12 kenabian itu 12 perwakilan kabilah ini pulang ke Madinah bersama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini satu sahabat Nabi yang sengaja diutus oleh Rasulullah SAW untuk mengajarkan Quran dan Islam ke orang-orang yang di Madinah ini. Dan Mus'ab bin Umair ini anaknya konglomerat. Dia pemuda, tampan, kaya, ayahnya kaya raya. Sampai kadang Rasulullah itu tidak tega ngelihat Mus'ab bin Umair itu setelah masuk Islam dimusuhi sama keluarganya, jadi fakir. Yang kata Rasul, ini pemuda dulu ini, Masya Allah kata Rasul. Setelah masuk Islam dia tinggalkan keluarganya demi Rasulullah SAW. Mus'ab bin Umair meninggal di Madinah waktu Uhud. Sampai waktu meninggal itu kata Rasulullah, kata sebagian sahabat, Mus'ab bin Umair itu tidak punya peninggalan kecuali satu namiroh, satu kain. Yang kain itu nggak cukup panjang sehingga kalau ditutup ke kepalanya, kakinya kelihatan. Kalau ditutupkan ke kakinya, kepalanya kelihatan. Jenazahnya Mus'ab bin Umair diutus bersama 12 orang tadi untuk mengajarkan Islam. Ini yang hijrah pertama sebelum ada orang-orang hijrah. Mus'ab bin Umair sudah di sana duluan di Madinah mengajarkan Quran. Mengajarkan Quran, mengajarkan Islam. Sampai akhirnya masih panjang kisahnya tentang kisah hijrahnya Rasul. Ini latar belakang turunnya ayat itu tadi, surat Ali Imran ya, di ayat 103. Wa'tasimu ya wadhkuru id kuntum a'daan itu. Ini menjelaskan, ingatlah dulu kalian itu bermusuhan. Lalu Allah jinakkan hati kalian dengan Rasulullah SAW. Ini saya sambung lagi lah tentang kisah itu. Masalah apa? Ya macam-macam, mereka bukan 1-2 tahun, 120 tahun. Ya enggak, ya macam-macam kan tadi sudah jelas. Orang kabilah Arab itu, kabilah-kabilah Arab saking pengkunya, itu ya senggol bacok. Tahu senggol bacok? Carok, kayak tidak tahu saja. Lebih parah. Masalah sedikit saja bisa jadi perang suku. Jangan tanya masalah apa. Masalah sedikit aja sudah tawuran kalau bahasa sini, perang suku. Saudara. Dan itu bukan terjadi pada Aus Khazraj. Kebetulan kisah ini memang di Madinah itu yang paling dominan 2 suku itu. Adapun secara umum kabilah Arab zaman sebelum Rasulullah Islam menyebar, ya begitu itu kehidupannya. Kesukuan, tribe, kabilah-kabilah. Itu. Ini suku kesukuan begitu. Sudah. Satu nanti suku ini ABC buat persekutuan, yang ini buat persekutuan. Nanti kalau ini yang diganggu, keroyok semua ikut. Sekutunya itu ikut semua bela. Ya, ini begitu, ini juga diganggu ya sekutunya ikut juga. Sudah. Dan begitu. Makanya Jazirah Arab itu di tengah itu enggak berada di bawah kekuasaan apapun, la Romawi wala Persia. Mereka mau cari aman, Romawi sama Persia cari aman, supaya batas kekuasaan mereka tidak diganggu sama suku-suku ini, troublemaker ini, Arab-Arab ini, ya, supaya tidak diganggu. Itu mereka ngangkat raja bawahan, semacam raja boneka di perbatasan itu. Contoh Raja Ghassan di daerah Yordan. Itu asalnya kabilah Ghassan sama orang Kaisar Romawi diujo-ujoi, kamu tak jadi raja. Dikasih ini. Cuma dijaga perbatasan secara tidak langsung. Ingat podo Arape ya. Podo Arape itu. Terus Himyar di Yaman. Persia itu juga sama. Romawi juga membantukan berapa raja bawahan. Persia pun begitu mengangkat raja bawahan. Raja Himyar, Raja Hiroh. Hiroh itu di perbatasan Irak dengan Saudi. Itu diangkat oleh Persia satu Raja Hiroh, diantaranya Nu'man bin Munzir atau Munzir bin Nu'man, itu terakhir rajanya itu Hiroh.
Iya gitu dikasih sama Persia, diangkat ya, dengan tujuan nih buat benteng, buat tameng. Ya, tengah-tengahnya kosong, tidak ada yang menguasai, la Persia wala Romawi, di tengah-tengah Jazirah Arab itu. Itu ada di perbatasan saja raja bawahan itu. Allah alam, dan tidak ada yang bisa mempersatukan mereka kecuali nubuah, kecuali kenabian, kerajaan, semuanya tidak bisa menyatukan mereka. Datang Islam baru mereka bersatu. Allahu a'lam. Suratul Fatihah.